Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya bersama Habib Abdullah. Beliau ini adalah sesepuh Jatman Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Bahkan beliau ini bukan hanya di Pleret, insya Allah Kabupaten Purwakarta mengandalkan beliau untuk mengurus Jatman. Jatman ini adalah salah satu banom Nahdlatul Ulama. Jadi begini Bib, jadi kita santai saja ngobrol-ngobrol soal pondok pesantren. Ya. Jadi pesantren ini di era digital sekarang mempunyai tantangan yang besar, karena dengan modernisasi yang begitu kuat dan menyebar di berbagai aspek kehidupan, ini membuat pesantren harus menyeimbangkan diri. Nah, bagaimana ini soal pondok pesantren menyikapi digitalisasi yang berkembang hari ini? Menurut Habib ini bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kita menyikapi pondok pesantren yang ada di Indonesia, khusus yang ada di Kabupaten Purwakarta, itu terbagi menjadi dua ya. Ada pondok pesantren yang alami, ada pondok pesantren yang modern. Kita lihat sekarang yang pertama pondok pesantren yang alami ya. Pondok pesantren yang alami itu nggak jauh beda seperti pondok pesantren zaman-zaman dulu. Zaman Wali Songo ya? Zaman Wali Songo, betul. Yang sampai sekarang alhamdulillah dikuatkan kalau oleh ini kan Habib sesepuh Nahdlatul Ulama. Mohon maaf Habib ini memotong Siap. pembicaraannya. Habib dulu mondok di Suriah. Betul. Apakah pondok pesantren yang ada di Suriah dengan di Indonesia itu sama nggak metodologinya? Beda ya? Beda. Ya. Kalau pondok pesantren yang di Suriah itu lebih banyak bareng kemana-mana hampir dengan guru ya. Begitu juga pondok pesantren yang di Suriah yang pernah kita alami di sana, Masya Allah tidak jauh beda. Metodenya sama dengan Wali Songo, bareng makan bareng. Juga istilah bahasa Sunda mengaliwat bareng. Ada ngaliwat juga deh. Ada ngaliwat juga sama. Nah, yang kurang di kita mungkin bisa ditiru dari pondok pesantren yang ada di Suriah itu, yang kurang di kita itu mengenal alamnya. Jadi banyak santri itu selalu dibawa untuk mengenal alam semesta, bersahabat dengan alam. Maksud di sini, jadi seperti sekarang ada padepokan Majelis Lingkar Karamat yang dipimpin oleh Kiai Haji Anwar ini, dan ini Masya Allah ini tempatnya di saungnya. Begitu juga masih pohon-pohonan banyak banget. Untuk pondok pesantren dibikin di daerah sini ini luar biasa. Insya Allah anak-anaknya bakal lebih berkualitas. Bukan berarti yang lain tidak berkualitas, akan lebih. Nah, menurut Habib nih, pesantren yang berkembang sekarang ini, khususnya di Kabupaten Purwakarta, apakah pondok pesantren masih memegang teguh tradisi-tradisi terdahulu, atau memang sudah terkontaminasi dengan kebudayaan sekarang? Iya, ada dua. Tadi yang alamiahnya yang daripada wasunan sampai ke sini yang dilestarikan oleh kiai-kiai ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya, dan ada sekarang banyak pondok pesantren langsung ujug-ujug loh. Pondok pesantrennya besar, anak-anaknya langsung masuk ke sana dan ngeluarin biaya begitu besarnya dengan harapan keluar jadi bisa tahfidz Quran. Ya, tanpa kita tidak menyalahkan mereka, silahkan saja. Cuma yang ingin ditegaskan di sini, pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta, pondok pesantren para kiai-kiai ini disatukan, dibarengkan dengan modernisasi. Jadi jangan diam terus seperti zaman dulu. Sudah sekarang udah nggak bisa. Ya, budaya
pondok pesantren, terusin budaya pondok pesantren, tapi modernisasi yang ada sekarang, anak-anak santri itu harus mengikuti, mau nggak mau memang tuntutannya seperti itu. Jadi intinya pondok pesantren yang ada di para kiai-kiai ini sekarang, ya, yuk mengikuti pondok pesantren yang modern, tapi tanpa menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Jadi begini, apakah pesantren hari ini, sekarang ini, taruhlah, ini adalah warisan ulama Nusantara. Betul. Jadi pesantren itu adalah bagian dari tradisi Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Betul. Karena boarding, pendidikan seperti di Indonesia yang mempunyai unggulan adalah pondok pesantren, itu katanya tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalau di kita kan banyak. Setiap desa, setiap kecamatan itu memiliki pesantren, kurang lebih 30 pesantren. Nah, seperti di Pleret di kita ini. Nah, apakah pesantren ini lebih efektif berdakwah kepada masyarakat untuk hari ini dengan caranya terdahulu, atau memang harus menyeimbangi gaya-gaya sekarang ini, Bu? Iya, yang tadi saya bilang, anak-anak pondok pesantren yang sudah keluar atau para kiai, kalau misalkan kita, dakwah kita seperti zaman dulu, itu mungkin bakal ketinggalan kereta ya. Nah, kita harus menyeimbangi dengan era digitalisasi sekarang ini. Mau nggak mau seperti itu. Ketinggalan kita nantinya. Tanpa harus menghilangkan, apalagi menghapus budaya-budaya dari sesepuh-sesepuh kita dulu. Pondok pesantren, alim ulama Nusantara yang ada di Indonesia dulu, nggak bisa. Jadi dibarengin nih, yang itunya tetap dilaksanakan dan kita ngikuti modernisasinya juga harus. Karena mau nggak mau Pak Kiai, sekarang itu orang banyak yang ingin instan. Ya, yang mahal dari pondok pesantren yang alami ini, yang memperkuatkan budaya itu, mereka tidak langsung instan, tidak langsung ujuk-ujuk nafsirin Quran. Ini yang luar biasa, khususnya pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Ini yang saya salut. Dari pertama, dari nol sampai akhir, baru oleh kiainya dikeluarin maksimal 10 atau 20 tahun. Minimal 5 tahun baru dikeluarin. Sebelum 5 tahun nggak bisa dikeluarin. Beda dengan pondok pesantren yang modern tanpa mengikuti budaya. Yang ujung-ujung. Ujung-ujungnya kan nggak bisa nafsirin Al-Quran. Ujung-ujungnya nafsirin Al-Quran semaunya dewe. Begitu juga iya. Masa ada ulama besar ngi'rob salah? Kalau di ulama NU saya yakin insya Allah nggak ada yang seperti itu. Yakin saya iya. Karena kenapa? Para kiainya itu benar-benar mendidik pelajar-pelajarnya, santri dan santriawatinya itu benar-benar 100% insya Allah dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, atau mungkin ini pesantren dulu itu bisa mencetak santrinya menjadi santri yang berkualitas, walaupun memang jumlahnya sedikit, tidak banyak lah, tidak beribu-ribu santrinya, tapi si kiai tersebut dengan istiqomah dia ngajar santri siang dan malam, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Seperti di Pleret itu ada seorang ulama besar, Mbah Sempur. Beliau itu sangat luar biasa, santrinya banyaknya bukan dari segi kuantitas, dari kualitasnya. Betul. Punya santri lagi, punya alumni lagi, sehingga menjadi kiai-kiai di setiap daerah. Nah, sekarang kan ini padahal lebih instan sekarang. Belajar di YouTube, belajar di internet. Apakah itu tidak menyalahi ta'lim ta'lim, Bin? Jadi pertanyaan luar biasa ini. Langsung ke kitab ta'lim ta'lim aja. Sebetulnya tidak menyalahi ya, tidak, sama sekali tidak menyalahi. Yang cuma disayangkan itu kalau Mama Ahmad Tubagus bin Bakri bin Mama Ahmad Tubagus Seda, Mama Sempur yang terkenal, kualitasnya luar biasa. Kenapa? Karena keberkahan ilmunya, Kang Haji. Tapi kalau saya melihat sekarang dari banyak orang-orang yang mengikuti belajarnya di YouTube, di Google,
itu sama sekali subhanallah tidak ada keberkahan, dan ilmunya banyak yang nggak manfaat, ujung-ujungnya jadi mencaci, memaki, nyesatin orang lain, ngegoblokin orang lain. Ini kan permasalahan karena belajarnya di bah Google sama bah YouTube, tidak ada keberkahan. Orang nggak berkah buat apa? Saya kasih contoh Kang Haji. Iya, ada seorang tukang ojek, mantan santri jadi tukang ojek. Tukang ojek kita bisa lihat paling maksimal dapat 100.000 juga enggak. Ya. Tapi luar biasa anaknya bisa pesantren semuanya, 5-5-nya. Anaknya bisa kuliah. 5-5-nya bisa kuliah padahal bapaknya cuma tukang ojek. Beda lagi dengan mereka itu karena keberkahan daripada guru-guru mereka. Karena guru-guru di pondok pesantren, para kiai khususnya Kiai Kang Anwar juga nih, ya Kiai Haji, pasti mendoakan murid-muridnya. Beda lagi dengan belajar di YouTube. Nggak kelihatan. Itu juga nggak tahu di aku murid, nggak tahu enggak, itu wallahu alam gitu. Yang ingin digarisbawahi di sini, ya menurut hemat saya, pendapat saya, satu, pertahankan pondok pesantren yang ada. Ya, yang kedua, tolong para sepuh-sepuh kita sebelum memondokkan pondok pesantren, lihat dulu kualitas dan kuantitas itu pondok pesantren. Saran saya masukin ke pondok pesantren yang Nahdlatul Ulama. Karena saya membaca banyak benar di Republik Indonesia ini, para kiai-kiai yang Nahdlatul Ulama itu insya Allah alam manhaj ahli sunnah wal jamaahnya lurus bener. Adapun yang terakhir, yang ketiga, saran saya buat semuanya, yang paling inti khususnya bahwa keberkahan dari guru-gurunya jangan sampai tidak mendoakan santrinya, dan pasti mendoakan santrinya. Dan tanda yang terakhir pisan apa, kebersihan di pondok pesantrennya lebih ditingkatkan supaya pesantren bisa bersaing dengan lembaga pendidikan. Di sini hadir Bib, ada seorang banser senior nih. Masya Allah, ya. Pak Darwis. Pak Darwis, silakan di sini Pak Darwis. Ya. Saya mau tanya-tanya Pak Darwis sekarang. Coba di sini Pak Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pemirsa Pojok Alif, ini adalah Pak Darwis. Nama aslinya Muhammad Hasim. Muhammad Hasim. Benar kan Muhammad Hasim? Betul. Pak Darwis ini adalah banser. Sudah lama berkhidmat di banser. Nah, saya mau tanya. Ya. Gitu Pak Darwis. Punya anak berapa Pak Darwis? Punya anak. Yang ada aja. Ya, yang ada 2. Nah, yang 2 itu di pondok pesantren nggak sekarang? Nah, kalau yang anak pertama Ya. dari TK, SD sampai kuliah D3, alhamdulillah sekarang yang anak pertama sudah sukses, sudah bekerja di PT Indorama. Udah nikah? Sudah menikah. Berarti udah punya cucu belum? Hampir mendekati punya cucu. Baru hamil 5 bulan menantu. Nah, begini Pak Darwis, belum pernah mondok nggak itu anak yang pertama? Jujur aja, kalau anak yang pertama, kalau umpama pondok di dalam pesantrenan belum pernah. Oh, itu ngaji di madrasah. Di madrasah. Ya. Nah, kenapa Pak Darwis sebagai orang tua tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Nah, sebenarnya sih memang sudah ngasih saran waktu setelah lulus SMP mau masukin pesantren, cuman berhubung anaknya maunya di SMP, ya kita tidak memaksa juga sebagai orang tua. Gitu. Nah, berarti saya tarik kesimpulan bahwa pesantren itu harus bisa diminati oleh lapisan masyarakat. Gitu. Semua kalangan harus minat terhadap pondok pesantren. Tadi kata Habib bahwa pondok pesantren itu pertama ya diantaranya harus bersih. Sarana dan prasarananya pondok pesantren itu bukan hanya sekedar membersihkan sampah di depan atau di lokasi pondok pesantren, tetapi semua harus membersihkan diri dari dari tradisi-tradisi dan karakteristik pondok pesantren. Karena kalau mengikuti kaidah di Nahdlatul Ulama itu Bib, ada yang disebut al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil asli. Nah, itu NU yang selalu menggaung-gaungkan kaidah usul fikih, di mana kalau memang tradisi terdahulu itu tidak layak dilaksanakan hari ini, ya kita gunakan yang lebih baik hari ini.
Begitu. Apakah ini digitalisasi hari ini menjadi solusi untuk memajukan pondok pesantren, apa hanya untuk memundurkan pondok pesantren? Digital hari ini yang berkembang, ini untuk memajukan atau untuk memundurkan pesantren? Menurut saya memajukan pondok pesantren jelas ya, Ya. jelas ya, pasti untuk memajukan. Saya sangat setuju itu betul. Kalau misalkan pondok pesantren sekarang sudah kurang peminatnya, mungkin kita harus para kiai, para ulama yang punya pondok pesantren evaluasi diri. Ada apa nih? Terutama pesantren Salafiyah. Betul, Pesantren Salafiyah hari ini sudah mulai ditinggalkan, Bim. betul emang. Rata-rata dari desa sekarang ingin mondok itu di pesantren yang ada sekolahnya. Apakah setiap pesantren harus menyelenggarakan Oh sekolah? jangan, biarin yang Salafiyah terusin, walaupun kurang peminatnya pasti bakal terus ada itu peminat, walaupun sedikit. Ya. Ya, adapun yang untuk dengan formal atau informal, dengan formal ya, Ya. dengan sekolah dan lain sebagainya, itu pun lebih banyak sekarang. Kalau ini ditinggalin, waduh sayang, seribu sayang. Ya. Peminat insya Allah banyak, cuman lebih banyak ke formal ya daripada Salafiyah. Tapi jangan pernah ditinggalin Salafiyah, itu warisan nenek moyang kita, terusin. Pak Darwis. Jadi Pak Darwis, menurut Pak Darwis, kenapa banyak orang tua memasukkan ke sekolah? Sekolah. Apakah takut tidak mempunyai pekerjaan ke depan kalau anak dimasukkan ke pondok pesantren? Ya, sebagian dari pihak orang tua dari anak ya kemungkinan pemikiran seperti itu ada. Ada ya. Sebagian orang lah. Takut ya. jadi nganggur. Takut jadi nganggur. Ada memang pernah mendengar pun seperti itu. Itu sebagian lah. Sebagian orang. Tidak semuanya takutan anaknya jadi nganggur setelah keluar pesantren. Sebagian orang lah. Pak Darwis dulu pernah mondok nggak? Nah, dulu terus terang jujur umur 15 tahun pernah mondok di daerah Jayanti, Banten. Umur 15 tahun 2 tahun di Kiai Haji Husein. Ijuna saya to bagus buang di Banten 2 tahun. Terus buang gitu ya. Saya tuh bagus buang 2 tahun di Kampung Jayanti, Kulon. Ya, terima kasih Bim Iya, atas penjelasannya sama-sama. Pak Darwis. Mudah-mudahan Sama-sama. ini bincang-bincangnya bermanfaat. Amin, insya Allah. Itu walaupun memang tidak terlalu formal, Betul. ngobrolnya mudah-mudahan ini bisa menarik simpatis masyarakat di Kabupaten Purwakarta untuk mendukung anaknya dimasukkan ke pondok Amin, pesantren. insya Allah. Bahwa pondok pesantren itu akan menjadi solusi. Iya. Jangan sampai menganggap bahwa ketika anak mondok ke pesantren itu pertama akan kehilangan pekerjaan dan Masa tidak depan akan suram. mendapatkan Iya. pekerjaan masa depan suram. Pemirsa semuanya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.